اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kullama sama saimun wa aftar. Allahu Akbar kullama hajja hajjun wa kabbar. Allahu Akbar kullama zahara subhun wa asfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, fasubhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amtaha wa lakal hamdu bi kulli hasanatin taqabbaltaha wa lakal hamdu bi kulli sayyi'atin ghafartaha wa lakal hamdu bi kulli qurbatin kashaftaha wa lakal hamdu bi kulli maradin shafaitah wa lakal hamdu bi kulli malin razaqtah wa lakal hamdu bi kulli waladin aslahtah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, jalla 'anil shabihi wal mathil wal kufi wan nadhir, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, adda al amanah wa nasaha al ummah wa tarakana 'ala al mahajjati al bayda layluha kanahariha la yazihu anha illa halik. Huwa afdalu man salla wa sam wa waqafa bil masyair wa tafa bil baitil haram, fa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin, mattasalat aynun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, di pagi yang mulia ini, di hari yang mulia ini, jutaan bahkan miliaran umat Islam di seluruh dunia mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahmid, lantaran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala nikmat yang diberikan kepada kita sebagai umat Islam. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah? Nampaknya baru kemarin kita dikaruniai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, di mana di dalamnya ada 10 malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam-malam itu terdapat Lailatul Qadar. Seakan baru kemarin kita merasakan karunia itu,
Tapi di hari ini kita diberikan karunia yang tidak kalah besarnya, di mana kalau di Ramadan ada 10 malam yang terbaik, 10 malam yang mulia. Di bulan Dzulhijjah ini ada 10 siang yang mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana amal saleh dikerjakan di hari tersebut yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Saat ini kita berada di tanggal 10. Tidak ada amalan apapun yang paling dicintai oleh Allah melebihi amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Kemudian sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Wala jihad fi sabilillah." Bahkan jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan amalan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali adalah seseorang yang berangkat jihad binafsihi wa malihi, dengan jiwa dan hartanya, walam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali lagi, artinya terbunuh di medan perang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, yaitu hari kurban, yaitu tepat di hari ini, yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, yaumun nahr. Ini adalah hari yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemarin kita yang menjalankan puasa Arafah, di mana dengan puasa Arafah 1 tahun dosa kita sebelumnya diampuni, dan 1 tahun yang akan datang juga diampuni. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu ada yang umurnya 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun, 300 tahun, tapi umumnya umurnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara 60 sampai 70 tahun. Umurnya mungkin pendek, tapi amalannya Allah berikan keberkahan, Allah lipat gandakan, Allah berikan karunia-karunia waktu yang mulia, di antaranya pada hari ini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada putrinya yang paling dicintai, yaitu Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah putriku, qumi ila udhiyatiki fashhadiha." Wahai Fatimah, kamu bangun, kamu datangi hewan kurbanmu, fashhadiha, kamu saksikan penyembelihannya. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha, karena sejak tetesan pertama dari hewan kurbanmu itu, an yughfar laki ma salafa min dzunubik, dosa-dosamu yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Hadza lana khassa am lana hadza lana khassa alil bait am lana walil muslimin?" Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kemuliaan ini adalah khusus bagi kita keluarga Nabi atau bagi kita dan untuk seluruh umat muslim?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal lana walil muslimin." Tapi keutamaan menyembelih hewan kurban ini adalah untuk kita keluarga Nabi dan untuk seluruh umat Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Idul Adha ini. Yang pertama adalah di mana sejarah kurban ini tidak lepas daripada sejarah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi selama tiga kali, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi bahwa beliau menyembelih putra yang beliau cintai, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian ketika beliau menyampaikan mimpinya ini, "Ya bunayya," dikisahkan di dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya,
Inni ra'aitu fil manami anni azbahuk. Wahai putraku. Di dalam bahasa Arab kata bunayya itu adalah panggilan kesayangan. Wahai anakku yang kucintai, wahai anakku yang kusayangi, inni ara fil manam, saya melihat di dalam mimpiku, inni adbahu, saya menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Coba lihat bagaimana diskusi seorang bapak dengan anaknya. Ini adalah perintah Allah, tapi dia masih berdiskusi dengan anaknya. Wahai anakku, wahai anak yang aku sayangi, wahai anak yang aku cintai, bagaimana pendapatmu? Kira-kira jawaban itu, atau kira-kira kalau perintah itu diperintahkan kepada kita, mungkin anak kita langsung lari. Tapi bagaimana jawaban seorang Ismail? Seorang anak yang dididik dengan benar oleh bapaknya, dididik dengan akidah yang kuat, dididik dengan akidah yang benar. Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail tidak mengatakan, wahai ayahku saya takut, wahai ayahku saya lari saja. Tapi Ismail mengatakan, wahai ayahku, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak dan anaknya kompak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dari didikan yang sangat luar biasa. Didikan yang benar, yang bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan contoh dalam mendidik anak. Anak kita harus kuat imannya, anak kita harus kuat akidahnya, anak kita harus kenal dengan Allah, anak kita harus kenal dengan Rasulullah, anak kita harus kenal dengan Al-Quran. Anak kita harus memiliki orientasi yang lebih jauh daripada hanya sekedar orientasi duniawi, yaitu orientasi ukhrawi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita tidak diperintahkan dengan perintah yang luar biasa seperti itu. Maka di dalam agama ini butuh yang pertama, pelajaran pertama dari Idul Adha ini adalah, yaitu adalah pengorbanan. Dalam dunia ini kita harus rela berkorban. Rela berkorban untuk keluarga kita, rela berkorban untuk lingkungan kita, rela berkorban untuk masyarakat kita, rela berkorban untuk bangsa kita, rela berkorban untuk negara kita. Karena dalam pelajaran ini harus ada pengorbanan. Ismail bukan anak sembarangan. Ismail ini sudah ditunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak kunjung memiliki anak. Puluhan tahun menunggu anak, tidak kunjung dikaruniai anak. Sekali dikaruniai seorang anak, disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang sangat luar biasa. Itu ujian yang sangat berat bagi seorang ayah yang selama ini mendambakan dikaruniai seorang anak. Ketika anak itu sudah lahir dan tumbuh lucu-lucunya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Apakah Ibrahim cintanya kepada Allah lebih kuat atau cintanya kepada anaknya lebih kuat? Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita tidak diperintah untuk menyembelih anak kita. Kita hanya diperintah untuk menjalankan ibadah-ibadah ritual yang sangat ringan sebenarnya. Akan tetapi karena iman kita ini lemah, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, di mana kita berada? Apakah kita segera menyambut panggilan salat itu? Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk berzakat, berapa banyak umat Islam yang tidak menunaikan zakat? Ketika Islam memerintahkan untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi faktanya di negara kita banyak sekali terdapat panti jompo. Orang-orang yang sudah usia lanjut tidak diurus lagi oleh anaknya. Di saat Islam menganjurkan silaturahim, tapi faktanya ada seorang anak tidak kenal dengan sepupunya karena pertemuannya hanya setahun sekali. Itu adalah perintah-perintah yang tidak seberat perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari Idul Adha ini adalah bahwa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin memupuk persatuan dan kesatuan kita. Kita lihat saat ini saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, mereka dari latar belakang yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari warna kulit yang berbeda, semuanya itu datang ke tanah suci dengan satu panggilan, labbaik Allahumma labbaik.
Mereka datang dengan memanggil atau dengan menerima seruan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Mereka tahu satu tujuan di sana, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disatukan dengan tauhid yang sama, mereka disatukan dengan Tuhan yang sama, disatukan dengan nabi yang sama, disatukan dengan kitab suci yang sama. Tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang ada di tanah suci pada saat ini, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, tidak ada bedanya. Itu adalah pelajaran yang kedua, di mana kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga persatuan, senantiasa menjaga kesatuan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian cerai-berai. Karena kalau kita lihat, dulu kita memiliki jenderal yang sangat luar biasa. Jenderal Sudirman pernah mengatakan, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa adanya persatuan. Dan tidak ada persatuan tanpa adanya semangat silaturahim. Maka kita harus senantiasa, bukan hanya karena kita umat Islam kita bersatu, juga karena kita bangsa Indonesia kita harus bersatu. Kita diikat oleh 3 ukhuwah di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah al-ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam. Yang kedua al-ukhuwah al-wataniyah, ukhuwah sesama anak bangsa. Yang ketiga adalah al-ukhuwah al-basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Oleh sebab itu kita harus pastikan bahwa di tengah kondisi negara yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, jangan kita mau diadu domba. Jangan kita mau diadu domba antar anak bangsa. Kita harus bersatu, kita harus kompak. Jangan sampai antara anak bangsa ini berkelahi. Kita harus berpegang dengan agama Allah. Wa'tasimu bihablillah. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensinyalir, umat Islam yang tercerai-berai ini pernah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Sudah hampir datang masanya bangsa-bangsa, umat-umat di luar umat Islam yang saling berkolaborasi, saling memanggil antar mereka untuk apa? Alaikum, untuk memangsa kalian, untuk menyerang kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti orang-orang yang mau makan memanggil antar temannya untuk memakan hidangannya. Kita umat Islam ini adalah hidangan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jauh hari mengatakan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin?" Apakah saat kita umat Islam menjadi hidangan umat-umat lain itu, apakah jumlah kami itu sedikit wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, bal antum katsir. Jumlah kalian itu banyak, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian seperti buih yang diterpa oleh air bah. Ngikutin arus, ke kanan kita ikut ke kanan, ke kiri kita ikut ke kiri, tidak memiliki prinsip. Wala yanzi'annallahu wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Kalau sudah begitu kondisi umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengambil rasa takut musuh-musuh Islam daripada kalian. Wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah memasukkan penyakit wahn di dalam hati kalian wahai umat Islam. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Itu adalah penyakit umat Islam akhir zaman. Oleh sebab itu, pelajaran yang kedua dari Idul Adha ini adalah pelajaran persatuan. Kita harus bersatu, karena kalau kita bercerai-berai maka kita akan mudah diadu domba. Kita harus mencintai negara ini, kita harus mencintai bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah tinggalan pahlawan-pahlawan kita. Negara ini diperjuangkan dengan darah, negara ini diperjuangkan dengan harta.
mereka yang telah gugur di medan pertempuran yang dulu para pahlawan kita tidak sempat menikmati kemerdekaan sebagaimana kita saat ini. Oleh sebab itu, maka patut kita jaga negara ini, patut kita jaga bangsa ini, jangan menjadi provokator, jangan menjadi pemantik keributan. Maka kita harus pastikan kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi solusi bagi negara ini, bukan bagian dari problem. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari Idul Adha ini adalah bahwa kita ini harus senantiasa silaturahim. Harus senantiasa kita ini menjalin silaturahim. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, wala yazalu Jibril yusini hatta dhanantu annahu yusini bil jiran hatta dhanantu annahu yuwarrithu. Kata Nabi SAW, Jibril sebagai gurunya Nabi SAW senantiasa berpesan tentang tetangga kepada Nabi SAW, sampai Nabi SAW menyangka jangan-jangan tetangga ini akan menjadi ahli waris. Begitu besarnya keutamaan tetangga kita, begitu besarnya amanah yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan pernah menyakiti tetangga. Ini adalah lingkup yang paling kecil untuk kita melakukan silaturahim. Kita juga harus bersilaturahim kepada kerabat-kerabat kita dimanapun mereka berada, karena silaturahim ini ditegaskan di dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, Anar Rahman wa hiyar Rahim. Man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Anar Rahman, saya adalah Zat Ar-Rahman, wa hiyar Rahim. Hubungan kerabat itu adalah hubungan rahim. Man wasalaha wasaltuhu, barang siapa menjalin tali silaturahim, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku sambung keberkahannya. Wa man qata'aha batattuhu, barang siapa memutus tali silaturahim, maka akan aku putus keberkahannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, salah satu pelajaran di hari Idul Adha ini adalah kita menjalin tali silaturahim. Kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat kita. Dan al-wasil, kata Nabi SAW, seorang yang menjalin tali silaturahim itu bukan orang yang kemudian al-wasil laisa bil mukafi, kata Nabi. Seorang yang menjambung tali silaturahim bukan orang yang balas budi. Bukan karena si fulan menghubungi kita, bukan karena si fulan datang ke rumah kita, kemudian kita melakukan kunjungan balik, kemudian kita melakukan sapaan balik. Bukan itu. Yang dimaksud silaturahim dengan keutamaan ini adalah orang yang sudah diputus silaturahim oleh kerabatnya, diputus silaturahim oleh tetangganya, diputus silaturahim oleh teman-teman dan sahabatnya, dia dulu yang memulai untuk menyambung silaturahim. Itulah yang mendapatkan keutamaan. Ma'asyiral muslimin, oleh sebab itu di dalam Idul Adha ini, ketika kita menyembelih hewan kurban, disunnahkan untuk membaginya menjadi 3. Sepertiga untuk fakir miskin kita sedekahkan, sepertiga untuk kerabat, untuk orang-orang kaya, untuk tetangga, dan sepertiga lagi untuk kita makan. Kenapa mereka yang kaya, walaupun tetangga kita, kerabat kita, tetap mendapatkan bagian sepertiga? Lagi-lagi itu adalah untuk dalam rangka silaturahim dengan mereka. Dan kemudian pelajaran yang keempat dan terakhir dari Idul Adha ini adalah pelajaran bahwa hidup kita ini akan diakhiri dengan kematian. Kita melihat saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sekarang, mereka mengenakan pakaian yang sama-sama putih. Tidak terlihat mana yang kaya, mana yang miskin. Tidak terlihat mana pejabat, mana rakyat. Semuanya sama. Mengingatkan kepada kita bahwa kita lahir ke dunia ini dengan secara tidak membawa apa-apa, pakaian pun kita tidak punya, maka kita akan kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Harta yang kita kumpulkan tidak ada apa-apanya di hadapan Allahu Akbar. Jabatan setinggi apapun tidak ada apa-apanya di hadapan Allahu Akbar. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan ini. Tidak ada kita perlu menzalimi siapapun dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini berakhir dengan kita ada dikubur di dalam tanah. Tidak ada harta yang kita bawa, tidak ada jabatan yang kita bawa. Yang kita bawa adalah amal-amal soleh. Semoga
di tahun ini dan tahun yang akan datang kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang meningkat amalannya, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda thumma amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.